wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas laporan keuangan yang telah dikirim oleh perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia. Laporan kali ini kita akan membahas PTSN atau SAT Nusa Persada Tbk. Laporan ini adalah laporan tahunan 2023 yang sudah diaudit, dan pembahasan kita tentu saja adalah analisa fundamental yang artinya membahas berdasarkan perkembangan perusahaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan bahwa analisa ini adalah bahan pertimbangan bagi investor dan bukan untuk acuan utama ya. Jadi sebagai bahan pertimbangan, karena investor itu memiliki cara dan sistem mereka masing-masing untuk menentukan apakah membeli atau tidak. Kemudian analisis ini juga ditujukan untuk menentukan apakah kita boleh membeli pada saat triwulan ini atau tidak ya. Jadi berfokus pada apakah kita bisa membeli atau tidak pada triwulan ini ya. Kemudian sebelum kita masuk, kita ingin tahu dulu PTSN itu apa ya. Mungkin bagi banyak trader banyak investor sudah mengetahui, tapi beberapa juga belum mengetahui. PTSN PTSN adalah SAT Nusa Persada, sekarang di harga 212 ya. SAT Nusa Persada itu adalah sebuah perusahaan manufaktur elektronik yang didirikan pada tahun 1990. Jadi manufaktur berarti perusahaan yang merakit dari spare partnya digabung sehingga menjadi sebuah menjadi bahan-bahan elektronik ya. Manufaktur berarti belum jadi ya. Oke. Berlokasi di Batam, Indonesia, didirikan oleh Abidin Van Hasibuan yang saat ini menjabat sebagai direktur utama. Oke, ada anak perusahaannya PT SM Engineering, PT Sarana Nusa Persada, SAT Nusa Elektronik. Oke. Kita cek lagi ke bawah, mungkin ada pertanyaan. Oke. SAT Nusa produksi apa? SAT Nusa Persada memulai usahanya sebagai pemasok papan sirkuit cetak. Papan sirkuit cetak. Oh, berarti bukan produk jadi ya, memasok papan sirkuit cetak, merakit bagian mekanik dan perakitan komponen elektronik ya. Dipicu oleh permintaan dan ekspansi pelanggan perseroan memperluas lingkup usahanya dengan menawarkan produk dan jasa yang memberikan solusi terpadu kepada pelanggannya. Berarti ini lebih ke B2B ya. Mereka merakit tadi, kemudian menjualnya kepada rekanan ya. Oke. SAT Nusa bergerak di bidang apa? Oke, bidang manufaktur elektronik berteknologi tinggi melalui 3 anak usaha, PT SM Engineering, SNI Internasional, dan Tata Sarana Persada. Siapa yang punya PT SAT Nusa Batam? Abidin Van Hasibuan, dan sekarang menjabat sebagai direktur utama. Oke. Pemasok printed circuit board. Ini seperti kayak misal ya. Papan sirkuit di komputer, di CPU misal ya. Atau mungkin di TV dan lain-lain ya, yang ada sirkuit-sirkuitnya seperti itu. Kita cek di gambar. Ini perusahaannya ya. Oke, ini produk pembuatan. Oke. Kita lanjut. Berita, kita cek berita dulu ya. SAT Nusa Persada tutup 2 anak usaha. Ini alasannya, ini Desember 2003. Ternyata mereka menutup 2 anak usaha. Pendapatan dan saham terus turun. Emiten manufaktur PTSN layak dikoleksi. PTSN bubarkan 2 anak usaha. Ini alasannya. Coba kita cek dulu.
Kenapa dibubarkan? Menutup dua usahanya PT Tata Sarana Nusa Persada dan PT SN Internasional. Penutupan entitas perusahaan tersebut sudah disetujui para pemegang saham dalam RUPSLB. Direktur Utama mengungkapkan perseroan membentuk usaha patungan 27 Mei bersama PT Tata Sarana Mandiri yang bernama PT Tata Sarana Nusa Persada. Perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan eceran software. Kita lihat dulu. Para pemegang saham tidak melihat adanya kemungkinan berkembang untuk kegiatan usaha, maka atas persetujuan pemegang saham PT Tata Sarana Nusa Persada dibubarkan. PT SNI ABD Mako, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, belum beroperasi sejak berdirinya 11 Desember 2023 sampai saat ini. SNI Internasional adalah usaha patungan antara PT SM Engineering yang merupakan usaha PTSN. Oke, ada yang belum beroperasi, ada yang tidak berkembang. Jadi keduanya ditutup ya. Oke. Tadi dari segi berita ya. Kita cek lagi tadi harganya berapa ya? 212. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita tentang laporan dari PTSN. Oke, di sini kita mendapatkan data bahwa laporan keuangan di 2023, laporan tahunannya sudah audit ya. Investor menghargai perusahaan ini di 212 dan nilai perusahaannya adalah 316 ya. Ini sudah berdasarkan laporan ya. Berdasarkan laporan tadi itu di 316 itu nilai bukunya. Kemudian Desember 12 Desember kita tengah 12 Desember berarti penutupannya sudah dikerjakan, berarti mungkin sudah masuk ya, sudah masuk dalam penghitungan di sini. Kita mau cek dulu berapa price to book value-nya ya, berapa harga sekarang dibandingkan nilai bukunya. Oke, jadi harga sekarang itu baru di 67% dari nilai bukunya ya. Jadi harga sekarang di bawah dari nilai perusahaannya ya. Kalau kita cek di sini, itu di bawah nilai bukunya 33% di bawah nilai bukunya ya. Jadi kita simpulkan saja dulu bahwa perusahaan ini ada kemungkinan untuk berkembang lebih jauh. Kenapa? Karena masih dihargai di bawah dari nilai dasarnya. Jadi dia ada kemungkinan mengejar ke nilai wajarnya, dan bahkan kalau bisa nanti nilai ke lebih dari nilai wajarnya. Berarti kita simpulkan dulu oke. Selanjutnya kita ingin mengetahui apakah perusahaan ini juga sudah dihargai wajar, mahal atau murah ya. Di harga sekarang ya, di harga sekarang ternyata harga sekarang baru 66% ya dari
maksimal boleh beli itu di 320, harga sekarang 212. Ya, maksimal beli itu 320, harga sekarang 212, berarti baru di 66%-nya. Berarti ada diskon di sini ya, ada diskon terhadap harga 34% diskonnya ya. Ini sudah cukup besar untuk sebuah emiten, 32%. Nah, ini kita dari dua data yang kita dapat, bahwa perusahaan ini ada kemungkinan untuk berkembang lebih jauh, dan juga harga sekarang masih dalam kategori murah. Kita ingin mengkonfirmasi apakah perusahaan ini dikuatkan dengan peduli terhadap investor ya. Kita cek dulu. Ternyata PTSN ini juga memberikan dividen kepada investor sebesar 25%. Jadi dari Rp32 yang dihasilkan, mereka membagikan 1/4-nya kepada investor ya. 1/4 kepada investor, yaitu 8. Berarti masih ada 75% untuk pengembangan perusahaan. Nah, sekarang apakah dengan 25% ini tadi, persen yang kita dapat dalam setahun hasil menunggu kita itu melebihi dari inflasi? Kalau bisa melebihi dari suku bunga bank. Oke. Ternyata di sini dihasilkan bahwa belum bisa. Hasilnya belum bisa. Memang di atas dari inflasi, di atas 3%, tetapi untuk syarat kita di sini adalah minimal 4%, masih di bawah ya. Masih di bawah target kita. Nah, karena itu kita kasih tanda di sini. Cari dividen kecil ya. Dividennya kecil. Pertama, DPR-nya 25% itu kalau menurut kita bahwa nilainya itu masih di bawah ya. Kita menghendaki di atas 30%. Oleh karena itu dari 25% hasilnya pun baru 3,8%. Jadi kalau menurut kita ini dividennya kecil. Lanjut, kita ingin melihat ketahanan perusahaan. Apakah perusahaan ini punya hutang yang banyak atau tidak? Di sini hutang berbunganya ada 23% dan 40%. Hutang berbunganya itu 23% dan tanggungan-tanggungannya ada 40%. Berarti ini nilainya perusahaan ini tidak mempunyai tanggungan ya. Tidak mempunyai tanggungan yang besar. Oleh karena itu kita kategorikan saja perusahaan ini hutang aman ya. Nah, dari data yang kita dapatkan di sini, sebenarnya mungkin saja perusahaan ini bisa bisa membagikan dividen lebih besar ya, karena hutang atau tanggungan-tanggungan tidak banyak, apalagi dua perusahaan yang dianggap memberatkan itu kan sudah dijual, sudah dilepas ya, atau dihentikan. Berarti pemberatnya itu sudah berkurang. Oleh karena itu mungkin seharusnya bahwa tingkat persentase
di PR-nya itu mungkin bisa saja ditingkatkan ya, dari data bahwa hutangnya tidak banyak ya. Kemudian kita cek lagi yang ke berikutnya, saham yang diedarkan di masyarakat, yang dijual ke masyarakat itu hanya 14% ya. Berarti pengendali dan kelompoknya ya, yang dan pemilik-pemilik yang besar di atas 5% itu ada sekitar 86%. Berarti pengendali bukan ini berarti aman. Kenapa? Karena pengendali memang masih menguasai ya. Terakhir, kita ingin melihat saham digital yang beredar di masyarakat itu jumlahnya hanya bukan di masyarakat, yang beredar di IDX, di Bursa Efek Indonesia itu jumlahnya hanya 33%. Berarti 67%-nya itu dipegang oleh pengendali. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa pengendali pengendali tidak trading, berarti aman. Kenapa? Di sini pemilik perusahaan atau pengendali itu meyakini bahwa perusahaan ini punya prospek. Kenapa? Karena mereka tidak bertrading, tidak meletakkan seluruh saham mereka di bursa efek. Jadi mereka tidak terlibat dalam jual beli saham secara digital, secara online. Mereka fokus pada pengembangan perusahaan. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi ya, dengan telah dijualnya tadi beberapa anak usaha yang tidak menguntungkan tadi, maka seharusnya DPR ini bisa ditingkatkan, misalnya menjadi 3% misal ya, 30%. Maka hasilnya di sini menjadi 44,5% ya. Maka bisa masuk dalam kriteria kita. Oleh karena itu, saya pribadi di sini menunggu RUPS-nya ya. Kalau misalnya mau membeli saham ini, kita mesti menunggu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Apakah nanti pada RUPS itu ada perubahan persentase ini? Kalau ada dan persentasenya meningkat, maka kita bisa memikirkan untuk masuk di saham ini. Jadi kita menunggu dividen membaik ya. Kita tunggu RUPS-nya ya, menunggu RUPS. Apabila dividennya membaik, maka kita bisa masuk di perusahaan ini ya. Kemudian untuk bagian terakhir, selalu hal yang paling penting adalah nggak kelihatan. Bagian terpenting adalah apapun itu setelah kita mengecek semua, maka kita harus selalu mencek GCG-nya, Good Corporate Governance-nya. Apakah perusahaan ini punya masalah hukum atau sedang berperkara, baik itu pidana ataupun perdata ya. Baik itu manajemen, baik itu juga perusahaannya itu sendiri. Kalau memang ada masalah, maka sebaiknya valuasi yang kita dapatkan ini kita kesampingkan, tetapi kita berpatokan bahwa ada permasalahan dengan GCG, maka permasalahan dengan GCG itu yang nomor satu. Bila tidak ada masalah, berarti analisa kita dikuatkan. Baik,
Jadi kesimpulannya adalah kita menunggu dividen membaik dari mana? Dari RUPS yang akan mereka lakukan. Jadi menunggu, tinggal dicatat kapan ada RUPS-nya. Nah, kita dengar di situ. Bila terjadi perubahan di DPR-nya dan di dividen yield-nya, maka kita bisa memikirkan untuk masuk ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.